Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1073 sudah dapat dipastikan akan rilis di minggu ini. Tentu saja, manga One Piece chapter 1073 menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, chapter 1073 nantinya akan memberikan banyak sekali kejutan yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei. Ya, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, bahwa salah satu agensi P-Zero yaitu Stasi ternyata adalah hasil kloningan manusia pertama yang sukses dibuat oleh organisasi Match. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Stasi di akhir chapter 1072 kemarin seolah menjadi bukti nyata jika Stasi akan membantu Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan, Admiral Kizaru beserta rombongan kapal perang angkatan laut tidak akan membiarkan Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami lolos begitu saja. Apalagi jika konflik dengan Admiral Kizaru ini benar-benar terjadi, maka hal ini akan memancing pergerakan dari dua admiral lainnya yang siap membantu Admiral Kizaru untuk mengalahkan kelompok bajak laut topi jerami. Jelas hal ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelamatkan dan membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu, quest atau misi utama kelompok bajak laut topi jerami di Arch Egghead kali ini adalah membawa Dr. Vegapunk keluar hidup-hidup dari Pulau Egghead. Lalu di sisi lain, kedatangan kelompok bajak laut Kid ke Pulau Elbaf tentu saja menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena seperti yang kita tahu, bajak laut Kid sedang mencari seseorang dengan bekas luka bakar untuk mencari informasi tentang lokasi pulau terakhir yaitu Laugtail. Memang banyak yang menduga jika orang ini adalah Jaguar di Soul karena dia memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Killer. Apalagi Jaguar di Soul berhasil selamat dari insiden yang mematikan yaitu serangan booster core saat di Pulau Ohara, dan saat ini dia berada di Pulau Elbaf. Namun apabila kita perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Kid pada manga One Piece chapter 1056, bahwa kelompok bajak lautnya akan selangkah lebih maju jika dia berhasil menemukan orang ini, artinya ada kemungkinan besar orang ini tahu betul lokasi Pulau Laugtail dan memang pernah pergi ke Pulau Laugtail. Jadi bukan hal yang tidak mungkin jika orang ini sebenarnya adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1073 kemungkinan masih memperlihatkan kelanjutan petualangan keluarga Zerma Double Six yang sudah memasuki volume ke-29. Nah, di cover story kali ini kita melihat sebuah flashback awal mula organisasi Match memulai pergerakan mereka untuk menciptakan sebuah perdamaian dengan senjata pemusnah massal yang mereka ciptakan sebelumnya. Lalu masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di Pulau Egghead setelah para Seraphim berhasil menghancurkan laboratorium milik Dr. Vegapunk. Nah, di sini Bani yang akan menyentuh gelembung milik ayahnya tiba-tiba terjatuh akibat efek guncangan hancurnya laboratorium milik Dr. Vegapunk. Di sisi lain, kelompok bajak laut topi jerami berusaha melarikan diri keluar dari laboratorium. Sementara itu, Sanji dan Franky yang sudah tiba di kapal Tosen Sunny segera mempersiapkan kapal untuk melarikan diri. Namun, di luar dugaan, Rob Lucci yang telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Stasi kepada Kaku, kemudian memerintahkan para Seraphim untuk menghancurkan kapal Tosen Sunny. Sementara Rob Lucci bertarung dengan Stasi. Nah, tanpa basa-basi, Rob Lucci langsung mengeluarkan kekuatan awak keningnya dan langsung menyerang Stasi. Sementara Stasi terus menghindar dan sesekali melancarkan serangan balik kepada Rob Lucci. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Champion Island. Nah, di sini akhirnya kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara bajak laut Hati versus bajak laut Kurohige. Ya, Kurohige benar-benar membuat kelompok bajak laut Hati harus mengakui kekalahannya. Tentu saja, hal ini membuat Kurohige berhasil mencuri salinan rod poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Hati. Belum diketahui pasti bagaimana Kurohige berhasil mengalahkan Law.
Tetapi yang jelas, saat ini Trafalgar Law dibawa oleh kelompok bajak laut Kurohige. Di sisi lain, anak buah Kurohige yaitu Jesus Burgess kemudian memberitahu Kurohige bahwa Monkey D. Cap telah melakukan pergerakan menuju ke Pulau Beehive untuk menyelamatkan Kapten Kobe. Tentu saja, hal ini membuat Kurohige cukup terkejut karena Kurohige tidak menyangka bahwa dia telah berhasil memancing pergerakan dari sang pahlawan angkatan laut untuk datang ke markasnya. Kemudian Kurohige pun segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap kembali lagi ke Pulau Beehive dan bertarung melawan Monkey D. Cap. Ya, seperti yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya, bahwa Kurohige memiliki sebuah rencana besar dengan diculiknya Kapten Kobe, Pudding, dan Law, di mana kemungkinan besar rencana Kurohige ini berkaitan dengan insiden God Valley. Dan satu hal yang perlu kita ingat, inilah istimewanya Yonko Kurohige. Dia mampu memanfaatkan hal sekecil apapun demi keuntungan kelompok bajak lautnya. Tidak peduli dengan cara apapun dia mendapatkan keuntungan, karena di dunia bajak laut tidak ada yang namanya curang. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali lagi ke Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan Zoro, Sanji, dan Brook yang sedang melawan para Seraphim. Tentu saja, hal ini membuat Zoro dan Brook cukup kaget mengetahui kekuatan dahsyat para Seraphim. Sanji pun kemudian mengejek Zoro bahwa dirinya tidak akan bisa menang melawan Seraphim. Zoro yang kesal kemudian langsung menebas Sanji. Sontak hal ini pun membuat Sanji sangat marah dan langsung menyerang Zoro. Namun tiba-tiba di saat mereka berdua ribut, Seraphim Mihawk langsung mengayunkan pedangnya ke arah Zoro dan Sanji. Di saat yang tepat, mereka berdua pun berhasil menghindar. Lalu di sisi lain, Seraphim Kuma menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menuju ke kapal Tosen Sunny dan langsung menyerang Franky yang sedang mempersiapkan kapal Tosen Sunny dengan menggunakan tembakan beamnya. Sontak hal ini pun membuat Franky terkejut dan tidak bisa menghindari serangan dari Seraphim Kuma, sehingga ledakan yang cukup besar pun terjadi di kapal Tosen Sunny. Nah, di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf. Di sini kita diperlihatkan kelompok bajak laut Kid yang sudah menginjakan kakinya di Pulau Elbaf. Namun sayangnya perjalanan kelompok bajak laut Kid di Pulau Elbaf tidak selancar yang mereka pikirkan. Mereka dihadang oleh beberapa ras raksasa yang ada di sana. Tentu saja hal ini membuat kelompok bajak laut Kid tidak terima dan terlibat bentrokan dengan ras raksasa tersebut. Namun di saat bentrokan itu berlangsung, tiba-tiba di luar dugaan mereka semua, mantan anggota bajak laut Goldie Roger yaitu Skopper Gaban muncul dan menghentikan pertarungan tersebut. Jelas hal ini pun membuat Kid dan Killer sangat kaget. Ternyata orang yang mereka maksud ada di tempat ini dan dia adalah Skopper Gaban. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Skopper Gaban yang memiliki bekas luka bakar. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1073. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.